Selamat malam para pencari ketegangan. Pada episode kali ini, kita akan membuka arsip teror yang tersimpan di jantung sebuah kota tua. Di dalam struktur megah yang kini sunyi, dikenal sebagai Hotel Cempaka. Tempat ini menyimpan rahasia, sebuah bilik yang tak pernah seharusnya disewakan. Kamar nomor 7. Sebuah angka yang bagi penghuni dan staf lama lebih merupakan peringatan daripada identitas. Kamar ini terletak di ujung koridor, jauh dari keramaian, seolah-olah waktu berhenti dan kegelapan menjadi satu-satunya penyewa abadi. Legenda mengatakan bahwa kamar 7 adalah saksi bisu dari pengkhianatan, keputusasaan dan darah dingin yang merembes ke dalam semen fondasi bangunan ini. Kita memulai kisah ini pada tahun 1998 ketika seorang jurnalis investigasi bernama Bima memutuskan untuk mengungkap rumor yang selalu dibungkam oleh manajemen hotel. Rumor tentang suara tangisan tengah malam, bau anyir yang tak pernah hilang dan bayangan yang melintas di balik celah pintu. Bima menyewa kamar di seberangnya, berharap bisa menangkap anomali. Namun apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Koridor itu sendiri terasa berbeda. Udara dingin yang menusuk, bahkan di tengah hari terik. Dan pintu kamar nomor 7 selalu tertutup rapat, dicat ulang berkali-kali, namun selalu menampilkan retakan samar, seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin memaksa keluar. Malam pertama Bima di Hotel Cempaka berlalu tanpa insiden berarti, kecuali rasa tidak nyaman yang terus membebani dadanya. Namun pada malam kedua, di tengah keheningan yang mematikan, ia mendengar. Bukan teriakan, bukan langkah kaki, melainkan bisikan pelan, seperti ratapan seorang wanita yang sedang menceritakan kesedihannya. Bisikan itu datang persis dari dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar nomor 7. Bima merekam suara tersebut. Analisis audio kemudian menunjukkan bahwa frekuensi suara itu tidak normal. Seolah-olah suara itu berasal dari kedalaman sumur, bukan dari ruangan tertutup. Ia memberanikan diri mendekat, menempelkan telinga ke dinding dingin, mencoba memahami rangkaian kata yang tak jelas itu. Hanya satu frasa yang terus berulang dan terdengar sangat jelas. Aku sendirian. Aku kedinginan. Sebelum kita melanjutkan penelusuran Bima yang semakin jauh ke dalam kutukan kamar nomor 7, izinkan kami mengingatkan Anda. Konten horor ini membutuhkan riset dan penyajian yang intens. Jika Anda menyukai format investigasi mendalam seperti ini, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol di bawah ini. Dukungan Anda membantu kami terus mengungkap kisah-kisah tergelap. Mari kita kembali ke Bima yang kini mulai kehilangan akal sehatnya. Puncak dari investigasi Bima terjadi ketika ia berhasil meyakinkan manajer hotel yang ketakutan untuk memberinya akses singkat ke kamar nomor 7. Dengan alasan inspeksi keamanan, ketika pintu berderik terbuka, aroma apak, debu tebal dan udara beku menyambutnya. Di tengah ruangan, tepat di bawah kasur yang sudah usang, Bima menemukan sebuah jurnal tua. Jurnal itu milik seorang penghuni bernama Saras yang menginap di sana pada tahun 1978. Catatan Saras dimulai dengan kegembiraan, kemudian berubah menjadi paranoia, dan diakhiri dengan ketakutan yang mutlak. Halaman terakhir berbunyi, "Aku ada di sini, di balik cermin. Dia tidak akan membiarkan aku pergi. 7 adalah akhir." Setelah catatan itu, tidak ada lagi tulisan, hanya coretan kasar berbentuk simbol yang mengerikan. Digambar dengan cairan yang diduga kuat adalah darah kering. Kamar nomor 7 bukan hanya dihantui, ia adalah makam yang aktif. Saras, menurut catatan kepolisian, menghilangkan jejak. Namun Bima menyadari bahwa Saras tidak menghilang. Ia masih ada di sana. Ketika Bima mengangkat kepalanya dari jurnal, ia melihat refleksi samar di cermin besar yang menggantung di dinding. Refleksi itu bukan miliknya. Itu adalah refleksi Saras. Menatapnya dengan mata kosong, tangannya terangkat menunjuk ke arah kamar mandi. Dalam kepanikan, Bima menjatuhkan jurnal itu dan lari, meninggalkan kamar terkutuk itu selamanya. Namun ia tidak meninggalkan kengerian itu. Kengerian itu mengikutinya, merasuk dalam rekaman bisikan yang kini ia putar di kepalanya, tanpa henti. Bima menghabiskan 3 hari berikutnya terkunci di apartemennya, dikelilingi oleh tumpukan bungkus makanan cepat saji dan cahaya biru dingin dari monitor komputernya. Dia tidak mencari bukti baru.
dia hanya mencoba memahami apa yang sudah ia miliki. Rekaman audio dari kamar nomor 7 diputar ulang tanpa henti. Dia menggunakan seluruh perangkat lunak analisis profesional yang ia miliki, berusaha memisahkan bisikan tipis itu dari desisan statik yang tebal. Pada pagi buta hari keempat, setelah berjam-jam kalibrasi yang melelahkan, Bima akhirnya menemukan kombinasi filter yang tepat. Gelombang suara yang tadinya berantakan tiba-tiba menajam, dan bisikan yang samar itu kini menjadi suara yang jelas walaupun masih sangat pelan dan dingin. Seperti udara yang dibekukan. Bukan hanya satu suara, melainkan beberapa, tumpang tindih, bergetar, terdengar seperti tangisan yang ditahan. Lalu muncul satu suara yang dominan, suara seorang anak kecil. Suara itu mengucapkan sesuatu yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun Bima memaksakan volume hingga batas maksimal. Begitu mendengar kata-kata itu, seluruh darah di tubuhnya terasa membeku. Suara anak itu menyebutkan namanya. Bima, kenapa kau datang kemari? Kau tidak bisa pergi. Jantungnya berdebar kencang memukul tulang rusuknya. Dia melihat indikator volume di layar. Level suara itu sangat rendah bahkan setelah ditingkatkan, tetapi suara itu terdengar sangat dekat, sangat nyata, seolah-olah sumbernya bukan dari speaker di depannya, melainkan dari sudut gelap di belakang punggungnya. Bima perlahan memutar kepalanya. Di lorong luar kamarnya, lampu sensor yang seharusnya mati total tiba-tiba menyala dengan cepat, memproyeksikan bayangan yang tinggi dan kurus di balik celah pintu. Kamar nomor 7 telah keluar dari rekaman dan kini berdiri tepat di ambang batas kenyataannya. Keheningan yang tiba-tiba dan mutlak menggantikan statik yang memekakkan telinga. Udara di ruangan itu mengental, dingin mencekik, seolah udara telah digantikan oleh debu kuburan tua. Di ambang pintu, kamar nomor 7 kini benar-benar ada. Dia tidak memiliki wujud monster, dia adalah distorsi arsitektural. Kegelapan mutlak yang dihiasi oleh ilusi pola wallpaper beludur coklat kusam yang tampak bergerak, berdenyut pelan seperti kulit makhluk hidup. Bau apak dari kayu lapuk dan ozon menusuk hidungnya. Sebuah tarikan dingin menjalar dari tulang belakangnya. Kemudian suara itu datang. Bukan jeritan, bukan rintihan, melainkan bunyi gesekan logam yang panjang dan monoton, seperti pisau tumpul yang diasah perlahan berulang-ulang. Bayangan di sudut kamar mulai memadat, membentuk siluet tinggi, kurus, dengan anggota badan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Sosok itu tidak bergerak cepat, justru gerakannya lambat dan disengaja, menikmati setiap detik dari teror yang ia ceritakan. Korban mencoba berteriak, namun suaranya tercekak, hilang ditelan kengerian kamar nomor 7 yang kini bersiap untuk mengklaim jiwanya, sepotong demi sepotong. Bima tak bisa membedakan lagi mana realita dan mana halusinasi. Udara kamar itu terasa semakin berat, seperti air kental yang menenggelamkannya perlahan. Dia mendengar bisikan, bukan dari satu arah, tapi dari setiap sudut dinding. Bisikan itu memanggil namanya, namun dengan suara yang berbeda-beda. Suara anak kecil, perempuan menangis, laki-laki tua yang tercekik. Itu adalah paduan suara jiwa-jiwa yang pernah ditelan kamar nomor 7. Bima mencoba berteriak namun pita suaranya terasa lumpuh, hanya menghasilkan erangan kering. Tiba-tiba dia melihat retakan di dinding. Retakan itu bukan hanya garis, tetapi perlahan membentuk wajah-wajah yang datar, pucat, seolah mereka mencoba mendorong diri keluar dari semen. Wajah-wajah itu menyeringai tanpa mata, menatap Bima dengan rasa lapar yang tak terucapkan. Kengerian itu mencapai puncaknya, ketika lantai di bawahnya mulai terasa lunak, seperti tanah guburan basah yang siap menariknya ke dalam tanpa dasar. Kesadarannya memudar, digantikan oleh rasa dingin mutlak yang menjanjikan keabadian, namun sebagai tawanan abadi kamar nomor 7. Waktu berhenti bagi Bima, yang kini hanyalah patung es yang bernafas, konsep siang dan malam telah runtuh. Hanya ada sekarang yang tak berujung, diselimuti oleh keheningan mutlak kamar nomor 7. Rasa dingin itu telah mencapai titik jenuh, bukan lagi menyakitkan, melainkan identitas baru yang merasuk. Bima merasakan dirinya larut, atom demi atom menjadi bagian dari zat beku yang membentuk ruangan itu. Namun dalam kebekuan kesadarannya, Bima mulai mendengar, bukan suara yang keluar dari tenggorokan, melainkan resonansi kolektif, bisikan mental yang bergetar dari lapisan terdalam dinding. Itu adalah suara dari para tawanan masa lampau, korban-korban yang terperangkap sebelumnya,
Puluhan jiwa yang kesadarannya tersedot namun kini menjadi energi abadi bagi ruangan. Mereka adalah nyanyian kelam dari keabadian. Saat dia menyadari dia bukan sendirian, sebuah pergerakan halus menarik perhatiannya di sudut kamar. Bukanlah bayangan, melainkan distorsi udara yang perlahan memadat menjadi sebuah bentuk. Sosok itu ramping dan tanpa wajah yang jelas, melayang perlahan di atas karpet merah. Di tangannya ia memegang sebuah kunci kuno yang berkilauan dengan frost. Itu bukan kunci untuk keluar. Itu adalah kunci yang memastikan Bima tetap di dalam. Penjaga kamar nomor 7 telah datang untuk menyambut tawanan terbarunya.